Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Hari ini saya lihat anak-anak sangat ceria, sangat gembira. Sudah sarapan tadi ya? Habis makan daging kurban, Pak. Bertemu Mas Eva, Pak. Ya, anak-anak, kita hari ini bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semua dalam lindungannya. Kita bisa melakukan kita. Oh ya, saya cek dulu ya. Ini tempat duduknya sepertinya sudah penuh semua. 1, 2, 3, 12, 13 sudah hadir semua. Kemudian sebelum saya lanjutkan, kita berdoa dulu. Saya minta tolong Mbak Suyanti ada ya, mengawali doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya Pak. Mari teman-teman kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bersama. Walidaya amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah memimpin doa, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya pesan saya, di rumah belajarnya jalan terus ya, jangan sampai kendor. Kemudian sholat wajibnya jangan sampai lupa, jangan bolong-bolong. Kemudian berikutnya lagi, walaupun ini masa pandemi, tetap berdomani dengan 5R ya, yaitu terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Itu semua adalah ikhtiar lahiriah, ikhtiar lahir kita, supaya kita tidak terpapar, supaya tidak terkena, supaya tidak terkonfirmasi dengan pandemi yang sedang berjalan. Kemudian selain ikhtiar lahiriah juga ada ikhtiar batiniah, yaitu dengan berupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan memperbanyak kuantitas dan kualitas keagamaan kita, yaitu dengan berdoa. Ada doa sabut zakat, ada doa dan lain sebagainya. Oh ya anak-anak, untuk pagi ini saya melanjutkan pelajarannya, yaitu dengan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelumnya saya persiapkan dulu. Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu antara lain tercermin dengan sifat wajib, sifat mustahil, juga sifat jaiz. Dan minggu ini kita melanjutkan pelajaran yaitu dengan bab baru, yaitu bab Asmaul Husna. Kemudian saya lanjutkan tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik atau siswa bisa menyebutkan pengertian al-asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami dan al-basir. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menjelaskan makna al-asmaul husna,
yang berupa Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang berikutnya lagi mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari 3 Asmaul Husna tersebut. Sudah paham anak-anak tujuan pembelajaran kali ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. kita lanjutkan. Lebih dekat dengan Allah yang sangat indah asmanya, yaitu yang terdiri untuk materi kelas 7 yaitu terdiri Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Asmaul Husna. Apakah Asmaul Husna? Kita bahasa Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Asma'u dan Husna. Asma itu berasal dari ismun, zamannya asmaun, nama. Husna itu hasanah yuhasinu husnan, yang baik. Kemudian secara istilah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dalilnya yaitu di surat Al-A'raf ayat 180. Kita baca bersama-sama ya, dimulai dengan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih, suaranya sangat merdu, sangat usuk ya. Artinya yaitu dan hanya milik Allah Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Asmaul Husna. Mereka kelak akan mendapatkan terhadap apa yang tercatat. Nah, berikutnya ya, tadi sudah kita pelajari dasarnya. Dalilnya yaitu berupa dalil nakli. Dalil nakli yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kita pelajari yaitu yang pertama Al-Alim. Yaitu Al-Alim, apa kira-kira artinya Al-Alim anak-anak? Maha mengetahui pengetahuan, dan pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dari utara, selatan, timur, barat, seluruh penjuru langit, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang terlewat. Kira-kira sudah paham belum Al-Alim anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Nah, kita lanjutkan Asmaul Husna yang kedua Al-Khabir, yaitu maha teliti, maha waspada. Maksudnya yaitu Allah maha teliti terhadap segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti atas segala sesuatu karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Nah, itu Al-Khabir, maha teliti. Berikutnya yang ketiga As-Sami, yaitu maha mendengar. Maha mendengar maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar atas segala sesuatu. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak terbatas dari semua penjuru. Kemudian Al-Asmaul ketiga yaitu Al-Basir. Basaro yubasiru basiron, yaitu dari kata melihat. Artinya yaitu Allah SWT menyaksikan segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar, segala sesuatu yang bersembunyi dan diketahuinya. Kalau pengetahuan manusia itu terbatas, sebaliknya pengetahuan Allah SWT itu tidak terbatas. Dari keempat Asmaul Husna tersebut, kira-kira ada pertanyaan tidak anak-anak?
Kita lanjutkan lagi. Langsung nomor 11 ya. Ini akan saya siapkan LKPD dari materi tadi yang sudah saya terangkan. Kira-kira anak-anak bisa menjawab enggak ya? Jadi nomor 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna Al-Basir. Oleh karena itu umat Islam harus menghindari perilaku tercela meskipun tidak ada orang lain yang melihat, menghindari perilaku ghibah meskipun tidak ada orang lain yang mendengar, menghitung uang kembalian agar tidak membawa orang lain. Kemudian yang D, mencari kebenaran informasi yang diterima sebelum menyebarkan. Kira-kira nomor 11 ini jawabannya apa ya? Apa ya? Asiron itu maha melihat. Kemudian lanjutnya nomor 12. Berhati-hati dalam berkata dalam salah satu terminal Asmaul Husna. Asami Asami. Berhati-hati dalam berkata. Asami maha mendengar. Kemudian yang nomor 13. Fauzan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fauzan akan mengikuti ujian sekolah. Sebagai anak yang berperilaku percaya diri, Fauzan hendaknya titik-titik. Kira-kira jawabannya apa ini? 13. Jawabannya yang B. Iya Pak, jawabannya B. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan diri sendiri karena sudah mempercayai bahwa itu al-khabir. Kemudian yang nomor 14. Seseorang yang berperilaku jujur senantiasa bertutur kata sesuai dengan titik-titik. kenyataan Kenyataan tidak boleh ditambah, dikurangi atau di versi sendiri ya, tidak boleh. Kemudian yang nomor 15, cermat, hati-hati dan waspada merupakan pengertian dari perilaku titik-titik. teliti Pak, Al-Khabir. Dari keempat Asmaul Husna tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu bahwa dengan beriman kepada Allah Ta'ala melalui Asmaul Husna kita bisa mengambil pelajaran, yaitu dengan 1, percaya diri, 2, dengan tekun, 3, dengan teliti, 4, dengan kerja keras, 5, dengan jujur, 6, berhati-hati dalam berkata. Ya anak-anak, ini beristirahat sudah terdengar pesan saya sebelum istirahat. Nanti istirahat langsung antri di wudhu ya. Saya tunggu bersama Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau kalian wudhunya tertib, antri dengan baik, nanti waktu 15 menit kan lebih dari cukup, bahkan nanti bisa kalau masih ada waktu bisa untuk ke kantin dan sebagainya. Sebelum saya akhiri, pesan saya, buku PR, buku paket di halaman 20 dikerjakan, dikumpulkan minggu depan di meja Pak Guru. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari yaitu toharoh atau bersuci. Apakah itu toharoh, bagaimana, siapa, harus bagaimana, macam-macamnya, dan lain seterusnya kita bahas, kita pelajari di minggu depan. Kita akhiri, kita tutup dengan bacaan Wal Asri ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana illa
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muthalib. Iya Pak. Iya Pak Muthalib. Iya Pak. Saya ingin bertanya nih Pak. Menurut Pak Muthalib, praktek tadi itu sudah seperti yang di RPT atau belum? Belum Pak. Bagian mana yang belum Pak kira-kira? Ya kalau dalam RPP itu ada diskusi. Tapi belum ada Pak. Ya, ini kan Ya. ada kayaknya mengamati dan menganalisis gambar Pak ya. Iya Pak. Ya kayaknya belum Belum, Pak. tampak sehingga apa namanya tadi medianya tampak monoton hanya di PowerPoint ya. Betul Iya ya? Pak. Iya Pak. Iya. Kalau menurut Pak Muthalib tadi, Pak Muthalib bagaimana cara memotivasi siswa? Ya dengan memberikan bimbingan, dorongan supaya rajin belajar, sholatnya tidak bolong-bolong, kemudian mematuhi protokol kesehatan dan Ini di RPP ada seperti ini Pak motivasinya. Apabila materi, tema atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi dari nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah. Ini motivasi ini apa yang ingin dicapai dari motivasi ini? tapi iman kepada Allah itu termasuk yang Asmaul Husna tadi Pak. Ya maksudnya ini motivasi yang bagaimana ini Pak? Ini Ya, kalimatnya supaya- sudah- ya, supaya bertauhid Pak. Bertauhid tidak menduakan atau tidak menomorduakan. Nah, besok. ya, masih belum itu konkret untuk Ya, Pak. motivasinya. Nanti ini mungkin di RPP-nya nanti bisa diperbaiki Pak. Ini redaksi Ya, Pak. agak yang lebih real konkret. Mungkin yang lebih mudah nanti dikerjakan di kelas itu seperti apa sehingga Ya Pak. sesuai antara yang di RPP dengan yang di Iya Pak. itu Pak Muthalib ya. Ya Pak. Kalau menurut Pak Muthalib, kemampuan atau kompetensi Pak tadi tampak di mana Pak dalam pembelajaran tadi? Ketika menjawab soal ada pertanyaan yang mengaitkan perilaku tadi dengan salah satu Asmaul Husna. Soal Pak ya. Jadi, Iya, Pak. hanya memilih Pak ya. Ya Pak. Menurut Pak Muthalib, dalam mengajar dalam keseharian suara Pak Muthalib itu sudah menarik atau belum Pak? Belum Pak. Pak Muthalib jujur ini. Iya Pak. Iya, ya, saya juga merasakan begitu, tapi saya mau ngomong itu nggak enak, jadi saya tanya dulu. Iya, jadi Pak Muthalib ini perlu meningkatkan ini ya, mungkin intonasi naik turun gitu Oh iya Pak, Pak. ya. Iya. Ya, karena Pak Muthalib ini suaranya memang berwibawa, tapi naik turunnya intonasinya ini masih perlu diasah lagi ya Pak ya, Ya Pak. Ya Pak. agar sesuatu. Kemudian ini Pak, kok saya melihat ini Pak, kalau di RPP itu kan tampak banyak ke pusat ke siswa Pak. Iya Pak. Tapi di dalam prakteknya ini Bapak malah cenderung lebih banyak ke ceramahnya Pak. Betul begitu Pak ya Pak Muthalib? Oh iya Pak. Ya jadi Eh, mungkin Kalau- ya gimana Pak Muthalib? kalau di tempat saya itu sekolahnya itu agak di lereng gunung, anak-anak Ya. harus media yang seperti ini itu masih belum bisa menerima Iya. eh, anak-anaknya ya masih perlu banyak dimotivasi lagi supaya Iya. Nah, itu tadi
maksud saya motivasi itu seperti itu yang harus muncul di ini, harus muncul di Iya, Pak. RPP dan pembelajaran. Bagaimana cara memotivasi dalam kondisi seperti itu yang saya katakan real tadi, Pak. Iya, Pak. Ya, kemudian mungkin di ini tadi kan ada gambar, Pak, ya, mungkin kalaupun di sana kesulitan Iya, Pak. jaringan atau apa, mungkin dikasih problem bis kan bisa, Pak, ya. Jadi dikasih ada Iya. gambar, kemudian permasalahan diminta untuk menganalisis, itu kan bisa juga kan Iya, Pak. terpusat pada siswa, Pak, ya. Iya, Pak. Apa lebih banyak ke speaker center, ke ceramah gitu, Pak, Iya, ya. iya, Pak. Ini hanya masukan saja. Iya, iya. Baik, ini Pak Muthalib, terima kasih Pak Muthalib